Di sebuah cafe cozy dengan aroma kopi yang harum, Rahmat dan Aceng duduk berhadapan di meja kayu yang nyaman. Rahmat sedang menyesap cappuccino panasnya, sementara Aceng menikmati teh chamomile hangat. Sinar matahari pagi lembut menerobos jendela kaca, menciptakan suasana hangat dan tenang. Rahmat, sambil ngopi pagi gini, gue jadi kepikiran tentang Ustadz Danis Lim. Perjalanan hidupnya tuh menginspirasi banget. Gue ingat waktu dia ngasih ceramah tentang pengalamannya jadi mualaf. Dia bilang dulu dia sempat ngerasa banget sendiri, kayak terasing dari keluarganya. Aceng, wah, gue bisa bayangin gimana perasaannya waktu itu. Tapi dia tetap kuat ya, terus belajar dan berdakwah. Gue juga pernah denger cerita. Dia pernah ngalamin penolakan dari orang tuanya pas dia memutuskan jadi mualaf. Rahmat, iya, benar. Tapi dia tetap teguh sama pendiriannya. Dia bilang, yang penting bukan apa kata orang, tapi apa kata hati. Gue salut banget sama dia. Dia juga pernah cerita. Dia sempat ngerasa takut waktu pertama kali ngasih ceramah di depan umum. Dia takut salah ngomong atau nggak bisa ngejelasin dengan baik. Aceng, wah, gue nggak nyangka. Padahal dia sekarang udah jadi pendakwah yang berpengaruh. Dia bisa ngasih ceramah dengan santai dan mudah dipahami. Rahmat, iya, dia bilang, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita dan belajar dari pengalaman. Dia juga ngasih tahu bahwa dakwah itu gak harus selalu formal dan serius. Dia sering ngajak ngobrol santai dengan anak mudanya bahas tentang Islam dengan cara yang fun dan relatable. Aceng, gue setuju. Dia memang punya cara tersendiri buat ngehubungin Islam dengan kehidupan sehari-hari. Gue ingat waktu dia ngasih ceramah tentang pentingnya silaturahmi. Dia bilang silaturahmi itu kayak benang yang ngehubungin kita dengan orang lain. Kalau benangnya putus, hubungan kita juga bisa putus. Rahmat, iya, bener banget. Dia juga sering ngasih contoh tentang silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari. Kayak ngehubungin orang tua, saudara, dan teman-teman. Dia ngajakin kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Aceng, gue jadi kepikiran. Apa sih pesan dia buat orang-orang yang ingin belajar tentang Islam? Rahmat, pesan dia itu, belajarlah dari sumber yang terpercaya, dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Belajarlah dengan hati yang ikhlas dan terbuka. Dia juga ngingetin, jangan takut untuk bertanya dan mencari tahu. Islam itu agama yang penuh kasih sayang dan selalu terbuka untuk siapapun yang ingin belajar. Aceng, gue harus ingat itu. Gue jadi makin terinspirasi buat belajar Islam lebih dalam. Mereka berdua tersenyum, menikmati teh hangat mereka sambil merenungkan pesan-pesan Ustadz Danis Lim. Rahmat juga yakin, Ustadz Danis Lim akan terus menginspirasi banyak orang dengan dakwahnya, yang penuh kasih sayang dan penuh makna. Aceng, amin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan kepada beliau. Aceng, ngomong-ngomong, lo tau nggak sih, Ustadz Danis Lim itu dulunya mantan bandar judi slot. Rahmat terkesiap, matanya membulat tak percaya. Rahmat, hah? Serius? Kok gue nggak pernah dengar? Aceng, iya, beneran. Gue baca di suatu artikel. Dulu dia punya bisnis judi slot yang lumayan gede. Tapi dia akhirnya sadar dan memutuskan untuk tobat, termasuk Islam dan jadi pendakwah. Rahmat terdiam, merenungkan informasi baru ini. Rahmat, wah, gue makin salut sama dia. Bayangin, dari dunia yang gelap dan penuh dosa, dia bisa bangkit dan menemukan jalan yang benar. Aceng, iya, bener. Itu yang bikin ceritanya makin menginspirasi. Dia ngasih bukti bahwa siapapun bisa berubah dan menemukan kebahagiaan dalam Islam. Rahmat, gue jadi kepikiran, apa yang bikin dia berubah? Apa ada momen khusus yang ngebuat dia sadar? Aceng, gue juga penasaran, mungkin dia ngerasain sendiri dampak negatif dari judi slot. Atau mungkin dia ngelihat sisi lain dari kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kasih sayang. Rahmat, amin, bisa jadi. Tapi yang pasti, dia punya tekad yang kuat buat berubah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Aceng, iya, bener, dia ngasih contoh bahwa nggak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Siapapun bisa berubah, asalkan ada niat yang tulus dan tekad yang kuat. Rahmat mengangguk setuju sambil menyesap cappuccino-nya. Suasana kafe yang tadinya tenang, kini terasa lebih hangat dan penuh makna. Rahmat, gue jadi makin terinspirasi buat belajar dan berbuat baik. Semoga gue juga bisa jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti Ustadz Danis Lim. Aceng, amin, gue juga pengen ngelakuin hal yang sama.
Semoga kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rahmat dan Aceng masih asik berdiskusi, menikmati secangkir minuman hangat mereka. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh kekar dengan rambut gondrong dan kumis tipis, bernama Angga, mendekat dan menarik kursi kosong di sebelah Aceng. Angga, lagi ngomongin apa nih? Kelihatan serius banget. Aceng, lagi ngomongin Ustadz Dennis Lim nih. Rahmat baru tahu kalau beliau dulunya mantan bandar judi slot. Angga terkejut, matanya membulat. Angga, serius? Kok gue nggak pernah dengar? Ustadz Dennis Lim kan terkenal banget. Gue kira dia udah alim dari kecil. Rahmat, iya, gue juga baru tahu. Aceng ngasih tahu tadi. Gue makin salut sama dia, bisa berubah dari dunia yang gelap dan penuh dosa, terus menemukan jalan yang benar. Angga, wah, keren banget ceritanya. Gue jadi kepikiran, apa yang bikin dia berubah? Apa ada momen khusus yang ngebuat dia sadar? Aceng, gue juga penasaran. Mungkin dia ngerasain sendiri dampak negatif dari judi slot. Atau mungkin dia ngelihat sisi lain dari kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kasih sayang. Rahmat, bisa jadi. Tapi yang pasti, dia punya tekad yang kuat buat berubah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Angga, gue setuju. Dia ngasih contoh bahwa nggak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Siapapun bisa berubah, asalkan ada niat yang tulus dan tekad yang kuat. Aceng mengangguk setuju sambil menyesap teh chamomilenya. Terlihat tertarik dengan cerita tentang Ustadz Dennis Lim. Angga, gue penasaran. Gimana sih cara dia ngasih tahu tentang Islam? Apakah dia ngehubunginnya dengan kehidupan sehari-hari? Kayak yang Rahmat bilang tadi? Rahmat, iya. Dia ngasih tahu tentang Islam dengan cara yang mudah dipahami dan relatable. Dia sering ngasih contoh-contoh tentang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, waktu dia ngejelasin tentang pentingnya silaturahmi. Dia ngasih contoh tentang ngehubungin orang tua, saudara, dan teman-teman. Angga, jadi dia nggak ngebuat Islam jadi sesuatu yang kaku dan sulit dipahami? Rahmat, iya. Justru dia ngajakin kita buat ngelihat Islam sebagai sesuatu yang indah dan penuh kasih sayang. Dia ngajakin kita untuk hidup bahagia dan penuh makna sesuai dengan ajaran Islam. Angga, keren banget. Gue jadi pengen ikutin ceramahnya. Lo tau nggak, di mana gue bisa ngeliat ceramahnya? Aceng, banyak kok di YouTube. Coba aja cari Ustadz Dennis Lim. Pasti banyak banget video ceramahnya. Mengangguk sambil mengeluarkan ponselnya. Angga, oke, nanti gue cari. Thanks ya, informasinya. Rahmat dan Aceng tersenyum menyambut antusiasme Angga. Percakapan mereka tentang Ustadz Dennis Lim telah menginspirasi mereka dan untuk belajar lebih banyak tentang Islam.